Hai, pada video kali ini saya akan membandingkan 3 switcher video yang sering kita temui di pasaran. Yang pertama, ini dia, produk dari Filward, Filward Live Pro L1 dengan input HDMI. Yang kedua adalah produk dari Blackmagic, Blackmagic Design Atom Mini Pro. Ini sama, inputnya HDMI, ini ya. Dan yang ketiga adalah produk dari Evimetric. Ini seri VS0601U. Nah, menariknya di sini, selain HDMI, inputnya juga bisa SDI. Seperti ini ya. Nah, secara umum ketiga switcher video ini sama ya. Inputnya HDMI, salah satunya menggunakan SDI, dan fungsinya untuk mengolah gambar dan juga untuk live ataupun live streaming. Nah, tapi seperti apa kelebihan dan kelemahannya? Simak video berikut ini. Oke, yang pertama kita akan bahas switcher video Live Pro L1 ini ya. Di sini sudah saya setting dengan 2 inputan. Input yang pertama pada HDMI 1, input yang kedua pada HDMI 2. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini HDMI 2, HDMI 4, sorry, masuk kamera 2 di HDMI 4 dan kamera 1 di HDMI 1. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman lihat di layar ini, tampilannya sudah multi view ya. Ini bisa di switch. Jadi, HDMI out-nya langsung masuk ke monitor, dan ini bisa di switch menjadi PGM. Nah, kita tinggal pencet gini, dia akan menjadi PGM. Nah, ini bisa kita kembalikan seperti ini. Nah, lalu audio, ini audio masuk. Saya ambil dari audio dari source dari kamera 1 di HDMI 1. Jadi di sini yang saya ambil masuk ke mana master untuk PGM-nya, lalu masuk ke laptop untuk saya record. Nah, apa kelebihan dari Filward Live Pro L1 ini? Yang pertama, ukurannya relatif kecil ya. Jadi dengan ukuran segini, body yang seukuran jari, mungkin ini ukuran sekitar 20 kali 10 cm, ini sangat praktis sekali untuk dibawa kemana-mana. Jadi untuk dimasukkan tas ataupun dibawa untuk luar kota ataupun untuk job-job yang mobilitas tinggi, itu sangat efektif sekali. Nah, yang kedua adalah di sini terdapat 4 input HDMI ya, 1, 2, 3, 4. Jadi teman-teman yang mau pakai 4 kamera itu udah bisa langsung menggunakan switcher ini. Jadi udah nggak bingung lagi dengan ukuran yang kecil, tapi bisa input 4 kamera gitu, atau 3 kamera 1 laptop. Nah, itu bisa di sini. Nah, yang ketiga yang seperti saya katakan tadi, pada menu ini ya, pada tombol ini bisa di switch antara multi view atau program. Tinggal dipencet aja seperti ini. Nah, ini akan ntar teman-teman lihat ya. Nah, ini akan menjadi program. Jadi pencet program, pencet lagi dia jadi multi view, pencet lagi dia jadi program, lalu ini pencet lagi dia jadi multi view. Nah, lalu selanjutnya adalah kelebihan yang keempat, ini terdapat 4 multi view ini dalam satu layar kecil di tengah-tengah ini. Jadi teman-teman udah nggak butuh monitor eksternal lagi untuk melihat source-nya sudah masuk apa belum, gitu. Inputannya sudah masuk apa belum, input di kamera 1 di HDMI 1, HDMI 2, inputannya sudah ada atau belum. Teman-teman bisa melihat langsung di sini. Teman-teman bisa langsung cek di sini. Nah, yang terakhir kelebihannya apa? Kelebihannya ini dia, ini di sini, di sisi sebelah sini ini ada USB out yang bisa langsung disambungkan ke ini ya, ke PC. Ini PC saya di sini nih. Nah, ini kalau ke laptop. Jadi sebagai inputan gambar untuk Vmic atau OBS atau langsung ke Zoom mungkin. Nah, itu bisa. Dan tanpa perlu bantuan capture card. Nah, jadi langsung USB out, langsung masuk ke PC atau laptop. Nah, sekarang apa kelemahannya? Kelemahannya yang pertama adalah karena bodinya kecil, dan ini terbuat dari metal ini ya. Teman-teman kalau melihat, ini terbuat dari metal. Itu
bodinya cenderung cepat panas, terutama di bagian bawah sini ya. Ini cenderung cepat panas. Nah, lalu yang ketiga adalah ini monitornya. Ini sebenarnya nyaman sih, nyaman karena kita bisa lihat cek inputan langsung tanpa ada monitor tambahan. Cuman untuk sebuah acara kadang ini kelihatan terlalu kecil monitornya, jadi kita ngelihatnya kurang nyaman, kurang enak aja walaupun ada monitornya, tapi kalau inputannya terlalu kecil kita nggak bisa lihat lebih detail di sini. Lalu apa solusinya? Nah, untuk mengatasi panas pada bodi, sebenarnya di sisi kanan kiri ini sudah ada lubang ya untuk aliran udara. Teman-teman tinggal tambahin kipas portable aja seperti ini, tinggal dinyalain, taruh di sisi sini biar udaranya mengalir bisa masuk sini dan keluar di sini. Karena pada bodi ini tidak ada kipas internalnya. Yang sudah ada kipas internalnya itu adalah LivePro yang L2. Pada LivePro L1 ini belum ada fan internalnya. Jadi teman-teman bisa seperti ini, setting seperti ini. Kalau udah kena kipas seperti ini, bodinya langsung dingin karena ini metal ya. Jadi dia benar-benar menghantarkan panas. Jadi bisa langsung dingin di sini. Solusi lainnya kalau takut atau khawatir USB out-nya ini nge-freeze, teman-teman bisa pakai ini HDMI out-nya dengan settingan PGM atau program, lalu ditambah dengan capture card untuk masuk ke laptop atau ke PC. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung berapa sih delay antara switcher inputan HDMI 1 dengan programnya. Jadi kita akan menggunakan timer, akan kita hitung berapa milisecond delay-nya. Oke ya, sebentar, saya akan coba dengan stopwatch. Nah, ini ya, ini yang asli dan di layar itu adalah PGM out-nya. Ini akan saya screenshot di Vmic, nanti akan ketahuan berapa delay time-nya. Oke ya. Sebentar, saya screenshot. Delay antara switcher dan PGM out-nya adalah antara 11 sampai 12 milisecond. Jadi tidak terlalu delay banget, enggak. Tapi ada sedikit delay sekitar 11 sampai 12 milisecond. Nah, bagaimana dengan Atom Mini Pro atau Evimetric? Kita coba lakukan tes selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang switcher produk dari Blackmagic, yaitu Atom Mini Pro. Pada dasarnya inputnya sama dengan LivePro ya. Jadi di belakang ini ada 4 HDMI in, 1 HDMI out, 1 USB out, 1 LAN untuk Atom Control, 2 mic, dan power. Nah, kelebihannya sama. Ada 4 HDMI input, teman-teman bisa pakai 4 HDMI input, baik 4 kamera maupun kombinasi antar kamera dan laptop. Lalu HDMI out sama juga dengan LivePro. HDMI out di sini bisa di-switch antara HDMI out program atau multiview. Bagaimana caranya? Nah, di sini ada video out ya. Video out di sini ada PGM itu program, MV ini multiview. Maka teman-teman bisa langsung memilih input mana yang akan ditampilkan pada HDMI out gitu. Misalkan teman-teman mau input 1, nah tinggal tekan 1, input 2, tinggal tekan 2. Atau mau dipindah dari multiview ke program, nah tinggal dipindah di sini. Nah, hebatnya lagi di sini, jika teman-teman menginput dengan USB out masuk ke Vmic, lalu menampilkan inputan 1, nah HDMI out di sini bisa menampilkan inputan 2 tanpa harus inputan ke USB out-nya berubah menjadi inputan 2. Jadi kita bisa menampilkan 2 inputan berbeda antara USB out dan HDMI out. Seperti itu. Lalu kelebihan yang ketiga, USB out ini selain untuk capture card, jadi untuk bisa dihubungkan dengan Vmic sebagai input kamera, ini juga bisa digunakan untuk merekam gambar. Jadi kita bisa merekam menggunakan
hard disk, SSD, ataupun flash disk bisa sebenarnya. Kemarin sudah saya coba dengan flash disk, saya tancapkan di sini, asalkan formatnya adalah exFAT. Nah, jadi saya coba di awal dengan format NTFS itu nggak kedetek dia. Setelah saya format dan saya jadikan exFAT, terdetek, dan di sini warnanya menjadi hijau. Artinya dia siap untuk di-record. Nanti di monitor akan ada informasi kapasitas flash disk atau hard disk, dia mampu merekam berapa menit, ya, seperti itu. Di sini ada stop, record, nanti teman-teman tinggal pencet aja record jika mau merekam gambarnya. Ini ada item control, jadi teman-teman bisa mengkonekkan ke softwarenya dan bisa mengontrol melalui laptop, gitu, melalui item control ini. Teman-teman bisa download di websitenya dan bisa mengontrol kualitas recording. Teman-teman juga bisa streaming langsung via item ini tanpa harus melalui software vMix. Dan juga teman-teman bisa munculkan ini inputan still. Gambar still ini adalah media player. Jadi walaupun namanya media player, tapi dia tidak bisa menampilkan video ya. Ini hanya gambar still aja. Lalu yang lainnya adalah ini inputan mic 1, mic 2, semuanya ada kontrolnya, ada volume, ada on off-nya, bisa dimatikan. Lalu di sini ada audio follow video, bisa dimatikan, bisa dinyalakan, ada kontrol volumenya. Lalu ada fade to black. Lalu apa kelemahan dari Atom Mini Pro ini? Ini dia. Sama dengan Live Pro ya. HDMI out-nya hanya satu. Jadi dia bisa bergantian antara program atau multiview yang tadi yang bisa kita pencet di sini, tapi tidak bisa bersamaan gitu. Jadi teman-teman harus memilih salah satu untuk fungsi dari HDMI out-nya. Kelemahan lainnya juga sama seperti yang saya sebutkan tadi, USB out-nya ini hanya bisa dipilih salah satu antara untuk record atau untuk ini streaming, untuk inputan kamera untuk laptop gitu. Jadi tidak bisa dipakai dua-duanya. Sebenarnya bisa kalau teman-teman menggunakan HDMI out-nya ini untuk multiview, lalu untuk programnya teman-teman bisa melalui laptop menggunakan USB out, ini bisa. Tapi pasti kelemahannya adalah delay, gambarnya delay, nggak terlalu real time. Sedangkan jika teman-teman HDMI out-nya melalui program langsung lewat Atom, itu akan lebih real time dibandingkan dengan melalui USB out. Jadi solusinya jika teman-teman mau live offline, baiknya program out-nya menggunakan HDMI out agar gambarnya lebih real time. Dan USB-nya ini bisa digunakan untuk record. Tapi resikonya adalah kita tidak bisa melihat input kameranya. Tuh. Sebenarnya bisa ada solusi yang lain, yaitu teman-teman menggunakan alat tambahan lagi dengan apa ya yang namanya itu seperti multiviewer gitu ya. Jadi inputnya itu ditampilkan di layar lain, tapi harus split satu-satu inputannya. Nah, sekarang kita coba nyalakan dan kita coba tes bagaimana cara untuk record dan seberapa delay gambarnya antara inputan dan HDMI out. Nah, ini adalah tampilan multiview dari Atom Mini Pro. Seperti yang saya sebutkan tadi, di sini ada informasi untuk recording. Jadi jika kita menancapkan SSD atau flash disk akan terdeteksi di sini. Lalu di sini ada inputan audio, di sini ada inputan untuk streaming. Lalu di sini adalah media player atau still image tadi yang bisa kita masukkan lewat Atom Control. Nah, sekarang kita akan mencoba memasukkan flash disk ini ya. Kita coba flash disk di sini. Ini sudah saya format exFAT. Lalu kita tancapkan di ini USB out. Nah, ini akan menyala hijau langsung dan di sini langsung terdetek. Teman-teman bisa lihat. Ini langsung terdetek ya. 30 GB dan dia mampu merekam selama 7 jam 29 menit. Nah, sekarang gimana kalau tombol ini kita pencet record ya. Nah, ini kita record. Nah, dia akan berubah jadi merah. Di sini akan langsung jalan record berapa detik. Ini langsung ada informasi penggunaan dari SSD atau dari flash disk-nya.
dia akan langsung muncul. Kalau selesai record, kita tinggal stop aja. Nah, dia kembali ke hijau, filenya akan langsung tersimpan di flash disk. Selesai, kita tinggal cabut flash disknya aja. Nah, udah. Itu aja kalau mau record. Jadi lebih cocok juga untuk recording video. Cuman kelemahannya satu. Di sini tidak ada audio control. Jadi tidak ada untuk headphone-nya. Jadi teman-teman kalau mau menggunakan input mic dari sini harus benar-benar memastikan bahwa audio yang masuk itu sudah bagus. Jadi kita nggak bisa kontrol kecuali HDMI out ini kita eksternalkan ke monitor yang ada headphone, jack headphone-nya. Lalu audionya kita arahkan ke HDMI out juga. Gitu. Kita gunakan untuk program, ini di sini kita gunakan juga, baru kita kontrol lewat monitor. Mungkin seperti itu bisa, tapi agak ribet ya. Tuh. Nah, sekarang saya akan rubah formatnya dulu, akan saya capture di laptop agar kita bisa melihat delay dari Atom Mini Pro ini. Nah, saat ini sudah saya set up Atom Mini Pro connect ke laptop dengan tampilan multi-view. Nah, saya akan memutar ini timer di sini dan teman-teman bisa lihat di sini antara HP dan di multi-view atau di programnya itu akan ada selisih berapa detik. Nah, gini ya. Capture 3 kali. 1 2 3. Sekarang kita coba untuk Evimetric. Oke, sebelum itu saya akan menunjukkan bagaimana cara menginput ini media player. Bagaimana cara kita memunculkan Atom Control dan menginput media player. Sebentar ya. Oke, sudah connect. Nah, lalu pada sini kita browsing Atom Control ini, Atom Control. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Atom Control, nah dia auto connect. Jadi kalau kita sudah hubungkan antara laptop dan Atom Mini Pro menggunakan kabel LAN dan sudah terinstall software Atom Control, dia akan langsung terdeteksi sendiri. Di sini ada media. Nah, ini teman-teman tinggal input di sini ada banyak. Aku buatin lagi ya, biar kelihatan mana. Nah, di sini ini adalah gambar-gambar media yang bisa kita input sebagai still di Atom Mini Pro. Nah, misalkan kita mau input gambar, kita tinggal cari aja di library kita atau di harddisk kita. Kita input, katakanlah kita mau input, nah ini hasil capturean tadi ya. Kita drag aja ke nomor 12. Nah, di sini dari nomor 12 kita drag ke sini. Nah, inputan sini. Nah, nanti di sini akan auto berubah. Nah, sudah muncul kan? Kita tinggal pencet still, sudah menjadi inputan pada preview, tinggal kita transisikan, sudah pindah ke sini. Misalkan dalam kondisi on gini, ini juga bisa kita input, misalkan kita input ini. Nah, ini langsung berubah gambarnya. Kita input ini langsung berubah gambarnya. Seperti itu. Kita mau buat logo still kayak studio. Nah, terus kita munculkan. Nah, sekarang saya tunjukkan untuk tombol fit to black. Kalau kita pencet dia akan langsung menjadi hitam. Seperti itu. Kita pencet lagi dia akan nyala. Kita kembalikan ke inputan kamera lagi. Stillnya kita matikan. Kita pencet ke inputan kamera. Kita transisikan, dia akan kembali ke inputan kamera lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencoba Evimetric. Kita akan tes bagaimana delay Evimetric, apa kelebihan dan kekurangannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas video switcher dari Evimetric seri VS0601U. Apa sih perbedaannya dari Atom Mini Pro dan Live Pro? Seperti yang tadi kita bahas. Bedanya adalah di sini ada 6 inputan. Jadi kalau Live Pro tadi ada 4 HDMI,
Atom Mini Pro ada 4 HDMI plus 1 still atau apa namanya media player gambar. Di sini ada 6 inputan, 2 HDMI dan 4 SDI. Nah, coba kita lihat bagian belakang. Ini ya. Nah, sebentar saya ambil ganjel. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kelebihan dari Avimatrix ini dibandingkan dengan Live Pro maupun Atom Mini Pro adalah inputnya ada 6. Di sini ada 2 HDMI dan ada 4 SDI. Lalu program pun dia ada untuk SDI maupun untuk HDMI. Dan di sini multi view out itu berbeda port dengan program. Nah, itu dia kelebihannya. Jadi, kalau Atom Mini Pro maupun Live Pro tadi program dan multi view-nya harus bergantian, di sini sudah sendiri-sendiri portnya. Jadi kita bisa langsung sambungkan multi view ke monitor, kita bisa gunakan program untuk ke LED atau ke TV. Lalu ada USB out juga, ada audio in, audio out, dan ada tombol power. Ini yang nggak dimiliki oleh Atom Mini Pro ataupun Live Pro. Jadi ada kontrol tombol powernya sendiri. Lalu kelebihan lainnya juga ini ya, bodinya metal. Bodinya metal solid. Beda dengan Atom Mini Pro yang plastik, bodinya metal dan di sini ada kipasnya. Ini ada kipasnya, ini kipas untuk masuk dan di sisi lainnya adalah kipas untuk keluar gitu. Jadi anginnya itu disedot dari sebelah kanan lalu dikeluarkan dari sebelah kiri. Jadi sirkulasi udaranya sangat bagus menghindari switcher ini panas gitu. Beda dengan Live Pro yang L1 belum ada kipasnya sama sekali. Lalu apa kelemahannya? Nah, berdasarkan pengalaman saya menggunakan Avimatrix, kelemahan pertama yang bikin saya kesusahan adalah ini dia. Port SDI ini jaraknya terlalu dekat. Antara port 1, port 2, port 3, port 4 ini jaraknya terlalu dekat. Sehingga kalau saya menggunakan 4 inputan SDI, saya masanya agak kesusahan untuk memutar penguncinya di sini ya. Apalagi di sisi-sisinya masih ada SDI juga. Ini akan sangat kesulitan dan butuh kehati-hatian. Takutnya kalau kita paksa malah merusak port bagian dalamnya gitu. Jadi kita harus hati-hati ketika memasang port SDI-nya. Lalu yang kedua adalah ini menurut saya USB out-nya itu hasilnya jauh jika dibandingkan dengan Atom Mini Pro ataupun Live Pro. Hasilnya sangat kurang bagus menurut saya. Jadi baiknya teman-teman gunakan program out lalu di capture dengan capture card jika ingin ambil gambar dari program out untuk dimasukkan ke PC atau ke laptop. Lalu selanjutnya adalah ini yang nanti akan kita coba juga, ada delay antara inputan dan juga program gitu. Nanti kita tunjukkan ketika ini sudah saya setting dengan monitor, saya hubungkan dengan multiview, akan terlihat nanti akan saya tunjukkan. Nah, ini sudah saya konekkan semuanya dan akan saya nyalakan. Ini tampilannya, kita masukkan HDMI 5 tadi. 6. Nah, 6 kan. Di sini sudah 6 udah nyala. Oke, sebentar saya input di Vmic. Yang pertama adalah teman-teman bisa lihat di sini multiview-nya ya. Multiview-nya di sini preview program, input SDI 1 2 3 4, HDMI 5, 6, ini ada jam belum disetting dan ini ada menu. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, coba lihat tangan saya ya. Pergerakan tangan saya antara tangan input HDMI itu ada delay sedikit. Nah, tetapi antara tangan input HDMI dan program itu ada delay juga. Jadi antara HDMI in, antara inputnya dan program itu ada delay juga. Tuh. Beda dengan Live Pro dan Atom Mini Pro tadi. Input dan programnya tidak ada delay. Dengan ini ada delay semua. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada delay semua. Biar nggak mengganggu. Nah, ini ya. Ini ada delay. Nah, jadi kalau kita buat untuk live dengan menggunakan program
PGM out-nya, delay-nya akan sangat terasa. Ini padahal belum masuk ke laptop gitu. Kalau kita sudah masuk ke laptop akan ada delay lagi. Kalau menggunakan program out-nya, lalu baru masuk ke laptop akan lebih delay lagi. Ini sama, settingannya sama ya. Kita membandingkan antara real dan program out. Nah, sekarang akan kita lihat berapa milisecond delay antara gambar dan program out-nya. Kita gunakan timer lagi. Kita reset, kita dekatkan. Ini ya. Nah, ini akan kita record di Vmic. Ini ya, jalan. Aku capture 3 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, stop. Kita masuk ke kalkulator lagi. Ini aku close dulu. Ya, aku input lagi. Ini adalah capturean pertama. Kita cek. Perbandingannya adalah 0,6,07 dan 5,87. Nah, sekarang kita hitung aja. 6,07 dikurangi 5,87. Delaynya adalah 0,20 milisecond. 0,20 second, sorry. 20 milisecond. 20 milisecond tadi 19, sekarang 20 milisecond. Yang kedua 807 dan 786. Kita cek 8,07 dikurangi 7,86. 0,21 second atau 21 milisecond. Wah, lumayan juga ya. Yang terakhir kita coba. Ini ya, yang terakhir delaynya 14,41 dan 14,17. 14,41 dikurangi 14,17. Delaynya adalah 0,24 second. Jadi pertama tadi 0,19 atau 19 milisecond, yang kedua 21 milisecond, yang ketiga adalah 24 milisecond. Jika dibandingkan dengan Atom Mini Pro dan Live Pro, hasilnya sangat-sangat jauh ya. Jadi aku simpulkan Avimatrix ini lebih delay daripada Live Pro dan Atom Mini Pro. Mungkin juara yang pertama Atom Mini Pro, yang kedua Live Pro, dan yang ketiga adalah ini Avimatrix. Nah, tadi kita sudah melakukan percobaan pada 4 switcher video. Yang pertama Live Pro, kedua Atom Mini Pro, ketiga Avimatrix 0601U, dan yang keempat Atom Mini Extreme. Dan hasilnya adalah yang paling cepat nomor 1 itu adalah Atom Mini Pro dan Atom Mini Extreme. Jadi satu pabrikan dia mempunyai delay time yang hampir sama, antara 9 sampai 11 milisecond. Yang kedua adalah Live Pro dengan delay time antara 11 sampai 13 milisecond. Dan yang ketiga adalah Avimatrix. Delay time-nya antara 19 sampai 24 milisecond. Oke, jangan kemana-mana. Tonton terus videonya, ikuti video selanjutnya, dan sampai ketemu di video selanjutnya.